Tuhan jika menghafal nama-nama ulama dari abad ke abad, dari abad ke abad, cari yang tidak bertasawuf itu susah. Kita punya sejarah ulama Nusantara, sebut saja semua. Tak ada yang kurang dalam beragama. Dia berakidah, dia berpikir, dia bertasawuf. Kalau misalnya ada Syekh Fulan, boleh baca sejarahnya. Maaf, misalnya Al-Imam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaihi, ya baca sejarahnya. Pernah dia tidak bertasawuf? Baca bukunya. Saya punya buku Imam Ibn Taimiyah. Buku yang pertama As-Sufi was-Sufiyah. Buku yang kedua Al-Fana wal Baqa. Buku yang ketiga Al-Ahwal wal Maqamat. Buku yang keempat Tuhfatul Mahabbah. Itu karangan Imam Ibn Taimiyah. Lagi muridnya Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauzi punya buku tasawuf banyak. Selain itu tak ada yang berbicara mengkritik tasawuf. Lagi siapa imam kita? Imam Suyuti, Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Haytami, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam al-Haramain, al-Quzwaini, dan sebutlah semua. Tak ada yang tidak bertasawuf. Ada di zaman Imam Abdul Qadir al-Jilani, 30 tahun lebih muda dari Imam Abdul Qadir, yaitu Ibnu Jauzi. Dia punya kitab namanya At-Tibbur Ruhani. Itu bukan fikih. Apalah, bukan tasawuf namanya, tapi itu bicara tentang tasawuf, bicara hawa nafsu, bicara ya, bagaimana mengawal makan, minum, tidur, ya, bagaimana agar tidak kedekut, bagaimana itu At-Tibbur Ruhani. Saya tidak tahu baca buku siapa yang mengatakan tasawuf itu kotor. Kalau membaca buku orientalis, ya banyak. Membaca buku Yahudi, ya banyak yang menolak tasawuf. Dulu yang bernama Senuk Horgranya itu, dia menjadi ulama untuk membuang tasawuf. Bahkan melantik seorang mufti pun dari bangsa Melayu saat itu untuk membuang tasawuf. Di Jakarta, di Indonesia.